Dengan tema yang sama, mengokohkan iman di tengah badai ujian, mari kita sambut bersama Tatan Ahmad Santana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah, keluarga besar Legiun Veteran Republik Indonesia. Terima kasih sudah senantiasa berkenan hadir. Dan sungguh kita mencintai beliau-beliau ini, karena atas segenap jasa beliau-beliau inilah Republik ini masih kokoh berdiri. Anak-anakku dari panti yatim, lalu kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beriman dan memperbanyak amal soleh di dalam kehidupan kita. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, atas prakarsa Majelis Ta'lim, saya diminta untuk menyampaikan materi seputar mengokohkan iman di tengah badai ujian. Ikhwatu iman, dan pagi menjelang siang ini saya hanya akan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan ujian ini. Yang pertama, yang perlu kita pahami dalam hidup kita, bahwa hidup itu pasti akan berhadapan dengan ujian. Di dalam Al-Quran, Syaitanir Rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya kehidupan dan kematian itu adalah ujian yang nyata bagimu. Dan Allah senantiasa mengingatkan agar kita semua memberikan atas berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah, banyak di antara kita bahwa ujian itu sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyedihkan, dan sesuatu yang merepotkan saja. Padahal kita akan sama-sama mengetahui ternyata dalam kehidupan kita, justru orang itu lebih banyak gagal ketika daripada keburukan. Saya kasih contoh dulu kepada ibu dan bapak. Tolong dijawab dengan serempak. Mau tanya kepada ibu dan bapak, kalau kita tidak punya uang, itu ujian atau bukan? Ujian. Kirang artos ujian. Ujian. Seueur artos ujian sanes. Caroge kasep ujian sanes. Caroge butut ujian. Terima kasih ya. Berarti ibu dan bapak ini paham betul apa yang dimaksud dengan ujian. Kenapa saya dalam sejumlah pengajian saya, kalau saya tanya apa yang dimaksud dengan ujian, secara umum lebih banyak orang mengatakan bahwa ujian itu saja. Padahal ketika saya membuka Al-Quranul Karim yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dapatkan kenyataan, Al-Quran justru mention orang yang gagal diuji itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Sebutkan 3 saja. Manusia yang diuji dengan kebaikan lalu kemudian salah dan kalah. 1, Fir'aun. Fir'aun itu diujinya dengan kebaikan, Bu.
Fir'aun itu diuji dengan kebaikan, Pak. Fir'aun itu adalah orang yang diuji dengan cara politik dan kepemimpinan terhadap Fir'aun. Kalau ibu dan bapak nanya sama saya, Ustadz Tatan, kalau Fir'aun itu sebagai pemimpin keren nggak? Makanya kalau kita belajar sejarah kebudayaan, sejak kita SD sampai kemudian SMA saja, kita mengetahui dari kemajuan sejarah peradaban dunia itu adalah Mesir. Selain tentu kita mengetahui Inka, Maya, Aztec, Mohenjo-daro. Fir'aun itu memimpin sebuah negara dengan peradaban yang kerennya luar biasa kalau ukurannya hanya sekedar infrastruktur. Ketika orang lain belum bisa membangun bangunan-bangunan arsitektur yang indah, Fir'aun itu sudah bisa bikin itu. Maka kita mengenal ketika kota-kota di dunia yang lain, Pak, Bu, belum bisa membangun kota dengan sanitasi yang baik, Fir'aun sudah bisa melakukan. Fir'aun diuji dengan otoritas kepemimpinan politik yang ada pada dirinya. Lalu kemudian dia gagal. Tahu dari mana gagalnya? Ternyata digunakan untuk kebaikan masyarakat, tapi dipergunakan hanya untuk segelintir orang untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dosa yang paling besar kita tahu, Fir'aun pernah mengatakan, Anna robbakumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Saking sombongnya Fir'aun. Yang kedua, di dalam Quran disebut orang yang diuji dengan ujian kebaikan dan gagal. Namanya Qorun. Qorun itu kayaknya luar. Tapi kekayaannya tidak dipergunakan untuk kebaikan. Harta kekayaannya tidak digunakan untuk nolong orang. Dia nggak pernah mengeluarkan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Lalu apa yang terjadi pada Qorun? Qorun akhirnya dihukum oleh Allah. Dulu ketika saya jadi santri muda di kota kelahiran saya di Tasikmalaya, ulama, kiai, dan ajengan menyebutnya Qorun itu dihukum oleh Allah dengan cara korun tanah. Beberapa tahun yang lalu, Allah memberikan gambaran yang lebih jelas. Dengan hadirnya gempa bumi, likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi. Bayangin, Bu, dulu ada likuifaksi di Palu. Setelah apapun yang ada di atas tanah itu masuk ke dalam tanah, lalu kemudian tiba-tiba saja tanah itu bersatu kembali dan tidak ada satupun wilayah-wilayah likuifaksi itu. Yang ketiga, ada orang yang diuji dengan ilmu pengetahuan, namanya Haman. Haman teh pinter. Karena ilmunya, dia lalu kemudian membuat seperangkat aturan yang senantiasa menguntungkan bagi Fir'aun dan Qorun untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebab itu pendeknya saya ingin menyampaikan, tolong hati-hati kalau kita diuji dengan kebaikan. Karena lebih banyak orang yang gagal diuji dengan kebaikan daripada. Saya sekarang nanya lagi, khusus untuk ibu-ibu, tolong dijawab. Suami ibu kemungkinan selingkuhnya artos atau napi tegaduh artos? Seueur artos. Pertanyaan yang kedua, ibu tiap dinten hoyong sakedik artos. Ini ibu-ibu jadi galau. Karena ada pertanyaan awal. Ada pertanyaan awal. Ibu mening beunghar, mening cekap, mening miskin. Jawabannya secara umum mening beunghar. Tapi ketika saya cerita kaya itu cenderung lebih mudah untuk terpleset, maka ibu itu sekarang jadi jauh lebih hati-hati. Soal nomor 2.
Saya mau tanya, ada orang bodoh dengan orang pintar, dua-duanya jahat. Bahayaan mana? Nu pinter, nu pinter. Nu bodoh mah Pak, kalaupun dia melakukan pencurian, paling nyurinya itu kalau di masjid, itu nyuri. Tapi lamun nu pinter, tong boros senalna jeung masjidna digubung. Oleh karena ayo kita senantiasa siap diuji, baik itu dengan sesuatu yang menurut kita baik, maupun untuk sesuatu yang menurut kita itu menyulit. Pertanyaan terakhir terkait ini. Bapak Ibu sujud lebih khusyuk mana? Dan lebih lama mana? Lagi banyak utang. Lagi banyak uang, sujud teh mani tereh. Cengkat deui, tapi lamun nuju seueur hutang, ya Allah eta sujud teh mani nyuuh, mani nangis. Oleh sebab itu, kalau seperti itu faktanya, lalu kenapa kita harus takut ketika diuji dengan kesulitan? Kalau ternyata kesulitan itu membuat kita lebih dekat. Karena di sini ada Legiun Veteran Republik Indonesia. Saya, Pak, kebetulan adalah orang yang belajar dalam tentang. Dulu kita pernah punya jenderal yang teramat sangat muda, kerennya luar biasa, dididik, ditumbuhkan, dan dibesarkan di Persyarikatan Muhammadiyah. Panglima pertama yang dimiliki oleh Republik ini. Kenapa Jenderal Sudirman berulang kali dikejar Belanda dan Jepang, itu tidak pernah tertangkap. Bahkan dalam filmnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, ketika kemudian sudah dalam posisi sulit, sudah dikepung, tapi ditakdirkan oleh Allah, tidak ada satupun pasukan penjajah yang kemudian bisa melihat Jenderal Sudirman. Apa itu bisa dilakukan? Karena Jenderal Sudirman salah satu jenderal yang tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis, dan hampir setiap malam, meskipun ia sakit, tetap melaksanakan sholat tahajud. Akhirnya ia ditolong oleh Allah. Oleh sebab itu kalau kita sedang dalam kesulitan, ayo kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pertama, hidup itu pasti diuji. Bagian kedua, Subhanahu wa Ta'ala, ingat kalimat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban tanpa pundak. Kalau Allah 50 kilo, Allah pasti sudah betul-betul menghitung bahwa kita sanggup mengangkat beban 50 kilo itu. Sekarang saya mau kasih hadiah. Ada kan dari panitia hadiahnya? Baik, saya sekarang turun. Tolong kasih tahu sama saya apa yang... Bu, tolong ibu yang bawa handphone itu dikasih mic. Dengan siapa ibu teh? Assalamualaikum, saya sama Bu Wiwin dari Cibiru. Oh, Bu Wiwin dari Cibiru. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Takdir itu apa? Apa? Takdir itu ketetapan dari Allah. Pintar. Nanti dikasih hadiahnya. Takdir itu ketetapan dari Allah. Takdir itu Pak, Bu, seakar kata dengan kadar. Kadar Ya, itu arti. Jadi saya pengen menyampaikan, tidak mungkin Allah ngasih takdir sama kita, kalau Allah nggak ngukur kemampuan kita seperti apa. Oleh karena itu, Allah itu bukan direktur perusahaan, yang kemudian kadang memberikan beban kepada pekerjanya di luar kemampuannya. Allah
kita itu dipastikan sudah sangat siap untuk kemudian berhadapan dengan beban itu. Saya kasih contoh. Ibu nggak ada. Bu, saya mau tanya, kalau ibu dikasih uang 10 miliar, kinten-kinten ibu pulem tapi mual. Karena Allah tahu ibu mual tibra, ku Allah tadi pasihan. Kira tibra mual? Tibra. Sabab jelas enying teh ka pasar Lembang. Ngagaleh tahu tauhid bere anu pas pengkolan. Ku ibu teh kabayang. Tapi kalau ibu dikasih uang 10 miliar, kan ibu ge gemper. Bingungnya bunya. Bingung aya nusieun. Makanya setiap orang itu diuji dengan kadarnya masing-masing. Jadi tenang. Makanya mohon maaf ya. Kenapa ya dalam bab jenazah, orang yang bunuh diri itu haram. Jadi saya ingatkan ya, kalau ada orang mati bunuh diri, maka ia haram untuk disolatkan. Kalau ada yang nanya, Ustadz boleh nggak dikafani? Boleh. Harus dikuburkan? Harus. Tapi tidak diperkenankan untuk disolatkan. Karena ia melakukan dosa besar dan dosa besar menganggap Allah memberikan beban kepada dirinya di luar kemampuannya. Dan saya perlu sampaikan, Human Development Index kita, indeks pembangunan manusia kita, Pak, itu jauh di bawah negara-negara yang lain. Dia terdidiknya luar biasa, Human Development Index-nya luar biasa, namanya Jepang dan Korea Selatan. Tapi asal ibu bapak tahu, Jepang dan adalah negara dengan jumlah orang bunuh diri paling banyak di dunia. Makanya kalau di sini ada yang senang drama Korea, tinggalin. Ke Seoul University. Teka tampi, bunuh diri. Pengen dapat pekerjaan tidak sampai mereka bunuh diri. Hirup ripuh luar biasa, tiap ulang tahun, semoga panjang umur dan bahagia. Kenapa kita bisa punya resilience sekeren itu? Alasannya sederhana. Karena bagi orang-orang kita yang beragama, kalaupun kita hidup dalam kesulitan, kita yakinan bahwa yang akan bantu kita bukan hanya diri kita, tapi di belakang kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau diuji, minta bantuan sama Allah. Saya mau tanya nih, ini anak-anak, ada yang udah SMP? SMP belum? Ada, coba yang mana? Acungkan tangannya. Sini. Nggak apa-apa, sini. Nanti saya kasih hadiah. Namanya siapa? Fadil Dayana Putra. Fadil. Baik. Kelas berapa Fadil? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dikadiakan bagian. Padas di potona saya. Kelas 2 SMP. Ya. Saya mau tanya, kalau Fadil suatu saat lewat ke depan rumah orang, lalu kemudian ada anjing galak. Fadil teh sieun. Kira-kira hal apa yang paling baik untuk Fadil lakukan? Ya kalau nggak percaya. Oh, balik lagi hanya. Jadi Fadil teh bade ka sakola ka SMP, aya anjing tiap isuk balik deui. Enggak tuh Pak gitu mah. Oh, henteu cenah. Ngatuluy kumaha? Oh, ngambil jalan yang jauh, memutar ke jalan yang lebih aman. Tapi nggak ada jalana, ngan ukur kudu kadinya. Ya, harus percaya diri Pak. Harus percaya diri. Berdoa ke Allah. Oh, ini bagus nih. Langsung berjalan pelan-pelan. Berdoa kepada Allah, Meminta lalu keselamatan. kemudian meminta keselamatan, lalu berjalan pelan.
teh pasti diajarkeun ieu teh ku indung bapana. Lamun aya anjing tong lumpat, sabab lamun lumpat sok diudag kitu nya dieu nya. Tah. Padahal anjing nage pan baheula ge urang kitu nya lamun aya anjing cenah urang teh kudu nagog. Ameh anjingna cicing. Ayeuna mah henteu da anjing nage geus diajar. Gampang jang digegel Fadil. Nih, saya kasih tahu lain kali ya Fadil. Kalau lewat rumah orang ada anjing, yang harus Fadil lakukan, udah bener tadi berdoa dan meningkatkan kepercayaan diri. Tapi yang paling aman dia udah ngukeun. Sauran. Kalau nggak ada, Kudu aya mah nya tiap poe eueuh. nggak kalau misalkan di hari tertentu nggak ada. Oh berarti eta mah anjingnya yatim piatu eta mah. Loh. Anjingna galak dilaporkeun. Nanti anjingnya bakal diurus sama yang punya. Nah sekarang saya kaitkan. Ujian gak dari Allah? Suka. Suka. Gimana cara menyelesaikannya? Ya berpikir positif Pak. Berpikir positif. Ya budak pinter ya. Berpikir positif. Yang tadi selain berpikir positif, Fadil laporan sama yang nguji. Yang nguji Fadil itu siapa? Allah. Jadi Fadil laporan ke kita hidup berdoanya kepada Allah. Pinter. Hoyong artos. Ayo. Makasih Pak. Ya sama-sama. Oh sarang iya tuh di pasian Quran Al-Hafiz. Ya mudah-mudahan sing pinter bagirnya. Ya. Sok enak aja. Siap. Oke. Jadi ingat ya Pak, Bu. Laporan sama Allah. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kalian diuji, maka cara kalian meminang pertolongan Allah itu ada dua. Innallaha ma'as sabirin. Satu, sabar. Yang kedua, sholat. Kalau ibu diuji, maka ibu harus sabar. Dan saya pengen menyampaikan, mari kita jadi orang-orang yang sabar. Pak, Bu, mohon maaf, jadi guru ngaji itu mesti sabar. Kunaon temu dengan jamaah pengajian, nu hareupeun sim kuring mah unggeuk-unggeuk, siga nu heueuh, tapi keluar ngaco deui. Contoh, Bapak Ibu, gibah itu haram. Gak boleh ngomongin orang. Ihfad lisanaka, jaga lisannya. Di payunan sim kuring Allah wa tabarakallah. Eta teh karak we kaluar kadinya. Langsung ke. Etanya ustad teh, ustad naon eta calana nama ke calana jeans. Atau yang paling sering Pak, kalau ke saya laporan aja pada para senior. Saya ini ujian. Hari kerja mah balager karak ke keluar. Apa tuh? Naon? Ustad teh manis tapi genut. Nah, tolong jaga. Harus sabar. Ibu bapak boleh ngelihat dan tolong ingat-ingat bagi yang pernah ngaji dengan saya, kapan saya ngaji, lalu saya negur nggak kondusif. Sim kuring upami ngawas aya ibu-ibu tos sepuh. Nunutan dugikeun ka kulem. Ku panitia bade ka dieu. Kunaon Ustaz? Tekedah digugahkeun. Aya barudak tah model opatan ieu tah, 5an. Tapi kenapa saya nggak tegur? Dah percuma. Tak ieu nu siga agim ieu nya. Nu siga pangeran Diponegoro. Dah percuma ningal paham. Yuswana paling eta 45 tahun, 5 tahun. Dina ningalikeun kasim kuring nage neuteup kieu. Nu aya dina pikiranna teh ngan ukur hiji. Erek eureun ngomong sakitu. Dan saya pengen menyampaikan anak-anak semacam ini, beri ruang di masjid-masjid semacam ini. Pastikan
terhadap anak. Kalau ada anak-anak berlarian di tempat ini, biarkan. Biar mereka nyaman di masjid ini. Biar mereka nggak merasa ketakutan di masjid ini. Masjid yang ramah terhadap anak. Bahkan saya usulkan, di ujung sana itu bikin kids corner. Sudut khusus buat anak-anak. Kita ngaji, anak-anak main prosot. Cek ibu teh ustadz teh bener. Pan kuduna ngaraji henteu. Saya tanya, bapak-bapak yang di sini yang sudah senior. Dulu taraweh, Pak, taraweh. Yuswa 4 tahun, disiplin teh. Henteu katawis tina pameunteuna ge. Ieu teh kapungkur teh osok silih porosotkeun sarung. Tuh, segala rupa toko bedug diganyelkeun nya banyak gitu. Saya dulu ketika jadi santri di Tasik, Pak, Bu, itu di saf taraweh yang paling belakang. Kunaon hareup saeut pasti diporosotkeun sarung. Kunaon milih nu paling tukang, ameh tiasa morosot. Tapi sekarang kalau saya sesekali jadi khatib Jumat di tempat ini, simkuring tara morosotkeun calana jamaah. Dan saya merasa nyaman. Punya ayah, saya punya ibu, memegang tangan kecil saya menuju ke masjid, dan bapak ibu nggak pernah negur saya. Bapak ibu cukup menjadi teladan kebaikan. Makanya nanti kalau ngaji, bawa anak-anak. Badai ngobrol, badai moyeg. Kenapa nanti kalau kita sudah wafat, Pak? Anak-anak kita, cucu kita akan mengenang kejadian ini. Mereka akan mengatakan suatu saat, pun bapak, pun biang, kuring emut kapungkur, kumaha pun biang, miwah pun bapak, nyanak sim kuring ka masjid. Ayeuna bapak ibu tos teu aya, ayeuna bagian abdi ngamakmurkeun masjid. Maka kalau diuji, sabar. Yang kedua, sholat. Kalau kita diuji, sholat kita dibenerin. Bener, Allah bakal nolong kita. Maka saya sering bilang kalau republik ini punya banyak masalah, salah satu yang harus diceknya itu adalah kita dekat nggak warga Allah, kenal nggak sama Robnya, pendekatannya kayak gimana? Karena kalau kita jauh sama Allah, kayaknya kita sulit untuk ditolong sama Allah. Dan ingat, Allah itu nggak pernah menjauh. Kitanya aja yang kadang nggak rajin mendekat. Allah teh bager, nyauran. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Tapi banyak di antara kita yang abai. Ketika dipanggil Allah, kita mengabaikan panggilannya. Punya masalah, kita manggil-manggil Allah. Matakna sing taraptinya, punten nganggo bahasa Sunda. Tong pernah gak memposisikan pembantu, dosa. Hirup keur cager, hirup keur beunghar. Tara nyalukan Allah. Tahmid, tara ngobrol alhamdulillah. Tapi nalika aya masalah, urang gogoakan. Ya Rob, tulungan abdi. Pembantu. Ke pembantu itu biasanya orang manggil itu kalau dia punya kebutuhan. Kalau nggak punya kebutuhan, dia mengabaikan pembantunya. Hati-hati. Kalau kita diuji, ingat kalimat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi mohon maaf, kalimatnya bukan setelah kesulitan akan datang kemudahan, enggak. Ngobrol tuh sama Teh Amel, salah seorang panitia di tempat ini. Saya sering nanya gini, tolong dijawab sama ibu dan bapak. Tanyakan pudunan. Sok. Pinter. Tiasa tanyakan, tiasa pudunan. Tapi jujur, biasanya orang nyebat tanyakan nagreg atau napi pudunan nagreg.
Ya kan? Karena desain berpikir kita diganggu terus oleh iblis, diganggu terus oleh setan, sehingga apapun takdir Allah, kadang perspektif kita itu selalu negatif. Orang Bandung nyebut ke nagreg, tanyakan, padahal geus puguh. Di Bandung mah pasti mudun. Mun orang Garut nyebut eta tanyakan ka harti. Orang Bandung. Saya tanya, sekarang berubah jadi pertanyaan yang lebih realistis. Sakit. Itu kemudahan apa kesulitan? Kan ari kieu mah ibu teh jadi jempenya. Coba lamun teu ngobrol heula nagreg. Sakit, kemudahan atau kesulitan? Saya yakin jawabannya pasti kesulitan. Coba sekarang saya nanya gini. Ibu tahajud nalika sehat atau nalika teu damang? Teu damang. Dosa kita kalau kita sakit menerima itu dengan ikhlas, tentu dengan kita. Bukankah Allah sudah menjanjikan bagi mereka yang sakit tapi lalu kemudian mereka bersabar, maka sungguh Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti bagaimana Allah daun-daun kering dari tangkainya. Di satu sisi sulit, tapi di sisi lain mudah. Hese, tapi di sisi lain diampuni. Oleh karena itu kalau kita diuji, tolong anggap itu hal biasa. Jangan lebay. Aya bapak-bapak garwana ngantunkeun eta masih gan Ustad, abdi mah teu tiasa hirup tanpa si ibu. Si ibu teh ya Allah terindah yang pernah kumiliki. Sasim kuring teh sabar, Pak. Teu tiasa Ustad kunaon Allah pun bojoh lah si ganu heueuh. Coba lamun Allah datang terus ke serius Pak eta teh. Cek si bapak teh henteu memang heureuy. Si ganu anggap kusim kuring sing sabar Pak. Tos we anggap ieu musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairum minha. Mudah-mudahan digentos ku nu langkung saya. Oh, kasih ibu. Sehidup semati. Teteh poerbo. Bulan hareup panggih di gasibu. Si mapahna atos nungtun anu geulis. Kusim kuring ditaros Pak ongkoh cenah I can't live without you. I can't gak bisa hidup tanpanya. Geuning eta bapak ayeuna tos aya gentosna. Aya we jawabanna teh. Muhun Ustad, ternyata doa ti Ustad teh dikobul, abdi digentoskeun. Mata katong percaya teuing Bu lah. Enggak. Sok saya pengen kita menganggap dengan yang tadi. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Anggap kehidupan ini adalah sekolah yang kita pasti akan diuji. Dan kalau kita melampaui menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang paling akhir saya pengen katakan. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Setiap orang bade lebat Dzulhijjah. Aya nabi namina Ibrahim. Ibrahim teh khalilullah, kekasih Allah. Diuji teh Nabi Ibrahim. Itu. Nabi Muhammad diuji teh. Padahal eta balager teh. Komo urang anu sakali-kali bager, sakali-kali bad. Sedang diuji. Oleh karena itu mudah-mudahan saja Allah pakai kekuatannya untuk kita sehingga kita bisa melampaui ujian-ujian yang Allah berikan. Baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan.